Halo Skolamet, di video kali ini kalian akan belajar tentang imunitas. Tapi kita bahas dulu ya tentang pengantar imunitas. Ada 3 lapisan pertahanan di tubuh kita yang mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Oke, nanti di akhir video diharapkan kalian bisa jadi tahu nih tentang tipe imunitas itu ada apa aja, sama mengetahui 3 lapisan pertahanan tubuh secara umum dan bagiannya ada apa aja. Oke, kita mulai dulu dari pengantar konsepnya. Di sini ada beberapa orang lagi sakit, tapi satu lagi dia nampak sehat-sehat aja ya. Nah, jadi ceritanya ada Charlie, dia lagi sakit flu ya, dan hampir semua temannya itu tertular flu. Tapi tidak dengan Gamma, ya, dia tetap sehat. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Gamma dia nggak tertular sakit? Oke, jadi ada beberapa faktor yang memungkinkan Gamma ini tetap sehat. Yang pertama, dia udah pernah terpapar virus flu ini sebelumnya. Jadi si sistem imunitasnya sudah mengenal virus flu, sehingga dia membuat proteksi berlebih ya dari serangan flu. Yang kedua, memang si Gamma ini dia melakukan prokes. Ya, jadi saat teman-temannya lagi ngumpul, sementara Charlie sakit, mungkin si Gamma dia nggak ikut ngumpul dulu. Atau memakai masker. Yang penting jaga jarak, seperti itu. Jadi Gamma tetap sehat. Oke, kita mulai dulu dari definisi serta fungsi sistem imunitas. Yuk, definisinya adalah, jadi sistem imunitas itu merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dan mengenali serta menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Jadi dua, ya. Benda asing yang berasal dari luar ataupun sel abnormal yang berasal dari dalam tubuh. Itu akan dihancurkan. Kemudian fungsinya ada 3. Yang pertama, untuk melindungi dari serangan patogen, berarti dari luar ya, baik bakteri, fungi, virus, ataupun yang lainnya. Kemudian mengidentifikasi serta menghancurkan sel-sel yang abnormal, berarti memang sudah ada dari dalam. Contohnya sel kanker. Dan juga merombak, menghilangkan, serta membuang jaringan atau sel yang rusak akibat infeksi. Seperti itu, ya. Oke, berkaitan dengan imunitas, ada tokoh utama nih yang berperan penting di dalam imunitas, yaitu limfosit. Di mana limfosit ini merupakan bagian dari sel darah putih. Terus, bagaimana limfosit itu diproduksi dalam tubuh? Oke, jadi limfosit itu diproduksi oleh organ limfoid. Nanti organ limfoid itu dibagi jadi 2 jenis, tapi sebelumnya kita kenali dulu yuk, apa itu organ limfoid. Jadi organ limfoid itu adalah organ yang berperan di dalam memproduksi serta menyimpan dan juga memproses sel limfosit sebagai agen utama dari imunitas. Nah, limfosit nanti dibagi jadi 2. Ada yang namanya primer dan ada sekunder. Bedanya apa sih primer sama sekunder? Jadi kalau yang primer itu adalah si limfoid yang memang dia berperan dalam sintesis ya dari si limfositnya. Nanti ada 2. Berdasarkan pematangannya, ada limfosit yang dimatangkan di tulang, maka dia akan jadi limfosit B, limfosit bone. Dan ada limfosit yang dimatangkan di kelenjar timus, dia akan menjadi limfosit T, limfosit timus. Nah, satu lagi, organ limfoid yang memang tidak berperan di dalam memproduksi limfosit, tapi dia berperan dalam proses reaksi-reaksi imun. Contohnya ada apa aja? Contohnya ada limfa, tonsil, dan nodus limfa. Oke, sekarang kita masuk ke imunitas berdasarkan sifat atau cara kerjanya. Nah, imunitas yang kita miliki itu ada 2 jenis. Kita bahas dulu yang pertama, namanya imunitas non-spesifik ya, atau innate immune system. Jadi, imunitas ini adalah imunitas bawaan yang kita miliki sejak lahir, ya. Kenapa dikatakan non-spesifik? Artinya, imunitas ini akan melawan semua patogen tanpa membedakan jenis patogennya. Apapun jenis patogennya, ditreatment dengan cara yang sama. Nah, untuk imunitas ini, dia berada di lapisan terluar tubuh kita, ya. Yang melapisi tubuh kita kan ada yang namanya kulit. Dan juga ada membran mukosa.
Adapun di bagian dalamnya, untuk perlindungan tubuh di bagian dalam ada sel fagosit, sel pembunuh alami, serta protein anti mikroorganisme. Nah, yang kedua adalah imunitas spesifik ya, atau learned atau adaptive immune system. Nah, imunitas ini merupakan sistem kekebalan yang mampu mengenali, mengingat patogen secara spesifik, sehingga dapat bersiap jika terjadi infeksi patogen di kemudian hari. Jadi intinya orangnya sakit dulu, kemudian imunnya baru ditingkatkan, dia recovery, kemudian sembuh. Nah, saat dia udah sembuh dari sakit, nah si imunitas tubuhnya ini sudah mempelajari seluk-beluk serta karakteristik dari patogennya. Sehingga jika suatu saat nanti dia terpapar oleh patogen yang sama, maka tubuhnya akan membentuk perlindungan terlebih dahulu, sehingga mencegah dia untuk sakit lagi. Seperti itu. Itu untuk yang spesifik. Nah, contohnya untuk yang spesifik ini ada limfosit serta antibodi. Oke guys, sekarang kita masuk ke imunitas berdasarkan lapisan perintang bagi benda asing. Nah, ada 3 ya. Yang pertama ada perintang lapis pertama, yang kedua ada perintang lapis kedua, dan yang ketiga ada perintang lapis ketiga. Di mana 2 perintang pertama, lapis pertama sama lapis kedua itu berjenis imunitas yang bersifat non-spesifik. Sedangkan yang ketiga, imunitasnya bersifat spesifik. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini guys ya. Jadi untuk imunitas bawaan itu mencakup perlindungan luar dan perlindungan dalam. Berarti ini rintang pertama dan ini adalah rintang kedua. Nah, untuk yang spesifik itu ada di rintang ketiga. Untuk perlindungan luar, untuk lapis rintang pertamanya ada kulit, membran mukosa, dan mikroflora. Untuk rintang lapis 2-nya ada 5 sel proteksi, inflamasi, dan protein antimikroba, serta untuk imunitas yang dipelajari itu mencakup antibodi sama limfosit sitotoksik. Oke, biar menguji kepahaman kalian, kakak punya soalnya nih buat kalian. Berikut yang bukan termasuk organ limfoid sekunder. Nah, coba deh cari organ limfoid yang bisa menghasilkan limfosit. Yang mana coba? Kelenjar timus dan limpa, limpa dan tonsil, atau limpa dan nodus limpa, atau sumsum tulang dan kelenjar timus, atau tonsil dan sumsum tulang. Yang mana? Oke, betul banget. Jawabannya adalah yang D. Sumsum tulang itu akan mematangkan limfosit B, limfosit bone. Sedangkan kelenjar timus akan mematangkan limfosit T, atau limfosit timus. Nah, jadi kesimpulannya dari video ini, yang namanya lapisan pertahanan tubuh kita dibagi menjadi 3 lapis. Ada lapisan pertama, termasuk di dalamnya ada kulit, membran mukosa, dan mikroflora normal. Ada lapisan rintang kedua, ada 5 sel army dan protein antimikroba, serta ada lapis rintang ketiga yang mencakup antibodi dan limfosit sitotoksik. Oke deh guys, di video selanjutnya kalian akan belajar tentang Physical Defensive Fortress. Apa ini? Ini ngomongin tentang lapis rintang pertama. Mau nonton video pembelajaran menarik lainnya? Yuk, subscribe channel YouTube Sekolah Online dan download aplikasi sekolah di App Store atau Google Play.